Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Revin Supandi dari Binstock Indonesia. Bagaimana trading hari ini nih? Trading hari ini tadi udah bagus-bagus, ya, udah bagus-bagus dan naik. Kayaknya kita juga udah pikir, wah keren ini ya. Menjelang sesi 2 malah tiba-tiba dibanting ya. Ya, bagusnya banyak yang juga, tapi saham-sahamnya ada beberapa yang malah menguat di sesi 2. Tapi yang jadi perhatian kita semua tadi ketika sesi 2, saya tadi tidak terlalu pantau, tapi dapat laporan, wah PTBA dibanting, ada beberapa lagi emiten batubara lainnya dibanting. Terkait apakah gitu ya, pada orang pada bilang, oh ini gara-gara ini nih PTBA ambil alih PLTU gitu ya, milik PLN. Nah, kita sempat bertanya-tanya, kenapa harus diambil alih, ya kan? Sama-sama BUMN, maksudnya PLN perusahaan negara gitu loh, dan ini hajat hirup orang banyak. PLN ini ya, itu perusahaan listrik negara. Semua perusahaan listrik, penghasil listrik itu larinya ke bermuara di PLTN. Apa saja harus masuk ke PLN. Nah, terus ngapain PTBA malah ngambil asetnya PLN? Bahkan mau dipensiun dini kan, jadi yang harusnya 24 tahun menjadi 15 tahun. Jadi PTBA ngambil barang, bukannya ditambah umurnya tambah panjang, malah dipendekin. Nah, semua serba jadi kayak nggak make sense, nggak masuk di logikanya gitu ya. Plus ditambah lagi, untuk mungkin peremajaan atau apapun istilahnya ya, PTBA akan melakukan blended financing. Nah, pembiayaan, dapat pembiayaan dari blended financing. Nah, ini lagi yang yang jadi pertanyaan kan, kenapa lagi PTBA yang harus melakukan pembiayaan, apa, melakukan ya, harus memikul hutang untuk blended financing ini? Kalau memang ini baik milik PLN ya, kenapa harus PTBA gitu kan? Jadi kayak banyak lika-likunya, makanya akhirnya ARB. Padahal pagi-pagi saya masih dapat berita bagus, PTBA akan bagi dividen 6 rupiah per lembar saham. Jadi itulah, jadi kita kadang-kadang nggak make sense. Sempat ada yang bilang sama saya, bukan, ya dia cukup sepuh lah, ya, cukup sepuh di dunia di bursa. Salah satu kalau boleh saya bilang ya one of market maker lah ya. Ya, saya kasih buka dikit nih, bocoran dikit. Dia bilang, dia paling anti beli BUMN kayak model-model begini. Yang bau-bau BUMN lah, yang bau-bau negara dia paling anti. Kenapa? Karena satu, tidak ada ownernya, ya. Ini saya sengaja saya bagikan buat semua lah. Dia tidak ada ownernya. Dan maksudnya apa? Ini kan milik negara, ya kan? Kalau milik owner atau milik swasta, dia punya ambisi, dia punya mimpi, dia punya cita-cita ketika membangun perusahaan ini, dan perusahaan ini seringkali kerap dianggap seperti kayak anak sendiri gitu. Ya, pengennya besar, ya pengennya lebih besar lagi gitu ya. Jadi hidup mati perusahaan ini dia concern banget. Beda kalau sama negara ya maaf ya, maaf sekali lagi maaf. Ini bukan black campaign, tapi ya ini tengah fakta juga. Pemimpinnya, nahkodanya seringkali silih berganti dan seperti tidak punya apa ya, rasa atau keinginan untuk wah ini harus dibikin bagus, dibikin besar gitu. Mungkin ada sebagian sebagian beberapa orang pemimpin, tapi ada juga yang cenderung berpikir, mumpung saya lagi duduk di hot seat ini, kursi panas ini, apa yang bisa saya dapatkan dari ketika saya duduk di sini? Ketika saya selesai dari perusahaan ini, saya bisa dapat banyak. Ya, you know guys, you know what I mean lah ya. Ya, itu mentalitas yang masih muncul. Seringkali kita lihat di perusahaan-perusahaan seperti BUMN ini. Jadi itu sebabnya ketika terjadi seperti itu malah ambiar, malah bukan sesuatu yang baik. Tapi ada satu story pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan pelajaran yang kita bisa ambil. Em, Terlepas daripada itu, anggaplah ada hitung-hitungannya. PTBU beli PLT, PTBA beli PLTU dari PLN. Kenapa?
Anggaplah yes, ini karena perusahaan masih menguntungkan. Dan kalian tahu dalam beberapa waktu ke depan ini apakah ada PLTU perusahaan mana yang akan diresmikan? Cari ya, kalian cari dan silakan tulis di komen atau silakan japri saya kalau sudah dapat jawabannya. Oke. Yes. Ya, itu sekilas lah, itu sekilas. Jadi mungkin sedikit banyak bisa kayak memberikan, lain kali ketika memilih saham atau melihat saham juga bisa tahu story-story kaitan-kaitannya seperti apa. Oke, yes, yuk kita masuk ke market review kita untuk perdagangan esok hari tanggal 19 Oktober 2020. Dan bagaimana nih pergerakannya? Ya, ini sebenarnya pada dasarnya IHSG seperti saya sudah bilang predik ya, hari ini bakal hijau. Optimis sekali saya bakal hijau. Dan memang hijau, penutupannya pun hijau gitu loh. Tapi hijaunya hijau tipis ya, nggak apa-apa lah, yang penting hijau pokoknya. Saya nggak mau tahu, ngotot, ngeyel. Tapi good newsnya adalah dia kena persis lagi-lagi kotak-kotak resisten saya ini ya masih ampuh ya. Pas banget ya. Nanti moga-moga besok bisa kembali naik lagi di atas ini ya. Ya ini kalau saya bilang terlepas dari sentimen PTBA, saya bilang ini bikin galau aja lah ini ya. Besok juga ada bisa naik lagi. Banyak kok IHSG bentuk kayak begini tapi pada dasarnya nanti hijau lagi. Ini salah satunya. Nah, hijau lagi kan. Walaupun kayak gini malah merah, tapi ya kayaknya masih positif lah ya. Nah, kayak gini nanti siapa tahu besok tiba-tiba boom naik lagi, ditarik. Dan hari ini IHSG asing membuka net sale minus 847 miliar dengan transaksi akumulasi di pasar 10,4 triliun. Ya, lebih naik di atas sedikit tapi tidak banyak banget. Dan asing net sale-nya serem, minus 847 miliar. Jangan-jangan PTBL yang banyak dibuang juga. Who knows? Ya. Ya, itu. Kalau kita lihat kemungkinan besar masih akan hijau lah ya IHSG. Terus tapi bagaimana dengan sektoralnya? Cepat aja. Sektor basic ketemu dasar, dia rebound. Nah, ini pas banget nih. Ya, ketemu dasar dari rebound, habis sektor basic, consumer cyclicals, ada tanda-tanda ya secerca harapan akan rebound. Sektor energi ya siap-siap untuk naik ya, tapi kayaknya mulai koreksi dulu sementara waktu ya. Harga batu bara merosot, harga minyak merosot, tapi saya yakin pasti akan ada reboundnya. Jadi buy on weakness adalah calling saya untuk sektor ini. Sektor finance, nah si rebound ya. Saya kemarin ngomong ini buy on weakness apa ya. Harusnya ya, saya juga lupa ingat, tapi harusnya masih saya nggak salah dengan emiten ini, sektor ini. Rekomendasinya saya nggak salah maksud saya. Saya kalau nggak salah buy on weakness. Healthcare siap rebound ya, nangkring di V-line, kalau bisa naik di atas selendang, cus ya. Industri, sektor industri tertahan di V-line dan ya moga-moga bisa naik. Infrastruktur, ini stay away dulu ya. Terus habis itu consumer non cyclicals, wow, cakep ya. Sideways lama tertahan di V-line, bam, sekali naik langsung ditarik. Terus terakhir properti, properti lumayan ya, properti. Kalau kayak gini sinyalnya kayaknya kayak namanya Bulis Harami kalau nggak salah ya. Atau apakah benar bisa naik rebound, tapi sih nggak jauh harusnya. Oh, masih ada sektor lagi, itu tekno ya bikin galau aja, pada dasarnya juga nggak terlalu ini banget. Transportasi juga sama, masih disupport dan kurang oke. Ya, oke. Itu sektoralnya kita dan market review kita. Harusnya sih pada dasarnya peluang rebound terbuka lebar ya. Jadi hold aja bagi teman-teman. Oke. Sekarang masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Saham apa aja bisa kita rekomendasi buat besok. Pertama yaitu INDF. INDF nice ya, naik kembali ke atas selendang. Cakep. Habis INDF ada UNFR. Wow, ya, slow but sure. Kalau dia bisa breakout, bisa naik nih, cakep nih. Habis UNFR ada Akra. Ya, Akra menarik nih ya.
Ini bolak-balik kena support, selendang, rebound, support, selendang, rebound, kena selendang, dan rebound lagi. Cakep. Habis sakra ada BBNI. Wow. Mantap nih ya. Kalau besok bisa breakout selendang, cakep nih. Habis BBNI terakhir adalah Excel. Cepet aja kita ya. Excel menarik nih, kena support, bam, rebound. Moga-moga bisa naik sampai Skyline dan V-Line. Moga-moga sampai sini deh. Udah 720 lumayan, 9,7%. Ya. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 19 Oktober 2022. Oke, Bapak Ibu, itu dulu market review kita untuk perdagangan tanggal 19 Oktober 2022. Semoga bisa berguna ya, teman-teman semua. Dan jangan terlalu agresif dulu. Market masih belum sehat. Jadi santai aja, masuk dikit-dikit, masuk dikit-dikit. Ya, sabar. Nawar, itu yang kuncinya di beberapa waktu belakangan ini. Sampai jumpa semuanya. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.